Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Versi Ajeng Pramudita dari program studi akuntansi Universitas Perwira Purbalingga angkatan 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengolah data SPSS regresi logistik. Jadi langkah yang pertama, kalian harus mengimpor data terlebih dahulu. Pilih tipe file teman-teman, lalu pilih filenya. Setelah itu klik paste. Nah, kalau sudah klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik. Nah, kalau sudah klik paste, lalu teman-teman akan muncul tabel seperti ini. Lalu klik OK, dan ini measure ini diganti menjadi ordinal semuanya. Nah, kalau sudah diganti semuanya, labelnya diisi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman klik analyze, lalu ke regression, lalu klik binary logistik. Selanjutnya untuk Y ini kan financial distress, pindah ke dependent. Nah, yang Y dipindah ke dependent, lalu yang X1 hingga X7 dipindah ke bawahnya. Lalu klik option, lalu cek centang bagian Hosmer, lalu iteration history. Setelah itu continue, lalu OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze lagi, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi, pindah semua variabelnya ke kanan seperti ini. Lalu statistik, klik statistik, lalu centang atau checklist mean, median, mode, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kalau semuanya sudah, lalu continue dan OK. Langkah selanjutnya yaitu klik analyze lagi, lalu descriptive statistik, lalu deskriptif, pindah semua variabelnya ke kanan seperti ini. Lalu klik option, pastikan mean, standard deviation, minimum, dan maksimum itu sudah terchecklist atau tercentang. Lalu setelah itu variabel listnya juga harus ini ya, seperti ini terchecklist. Kalau sudah continue, lalu OK. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah selesai. Seperti ini data yang sudah jadi regresi logistik. Nah, ini adalah interpretasinya. Yang pertama yang kalian ambil itu dari frekuensi table ya teman-teman, dari yang profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional. Lalu yang
variabel Y, yaitu financial distress. Selanjutnya di sini ada cash processing summary. Data dari cash processing summary ini didapat dari table cash processing summary. Di sini menunjukkan nilai N atau sampel ini ada 225. Lalu iteration history-nya, teman-teman bisa lihat pada tabel ini bahwa nilai min 2 log likelihood-nya mengalami penurunan dari 184.791 menjadi 180.409. Nah, proses estimasi ini berhenti pada iterasi keempat karena perubahan parameter kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut dapat ke tahap pengujian berikutnya. Selanjutnya ada iteration history ABCD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai min 2 log likelihood-nya itu juga mengalami penurunan dari 166.370 menjadi 147.893.000. Setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model, penurunan tersebut menunjukkan bahwa model menjadi lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen. Proses ini berhenti pada iterasi ke-6 karena perubahan parameter kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa data layak dilanjutkan pada tahap pengujian selanjutnya. Lalu ada omnibus test of model koefisien. Berdasarkan tabel di atas ini, memperoleh nilai chi-square ini sebesar 32.516.000 dengan tingkat signifikan ini kurang dari 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun layak digunakan. Selanjutnya, variable in the equation. Step 0 menunjukkan kondisi awal sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model. Output ini tuh digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah model ini menjadi lebih baik setelah variabel independen ditambahkan pada step 1. Selanjutnya ada variable not in the equation. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansinya leverage ini yaitu 0,000 dan aktivitas signifikannya yaitu 0,022 yang secara parsial karena nilainya di bawah 0,05 sehingga berpotensi meningkatkan daya perjelas model terhadap variabel dependen. Sementara itu, 5 variabel lainnya seperti profitabilitas, likuiditas, lalu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional itu tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05. Begitu. Lalu selanjutnya ada model summary. Pada data di atas menunjukkan nilai min 2 log likelihood-nya 147.893.000 dan nilai Nagelkerke R-square ini sebesar 0,244. Nilai ini
mengindikasi bahwa kemampuan kombinasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 24,4%. Lalu selanjutnya ada Hosmer and Lemeshout test. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai chi-square-nya sebesar 5241 dengan nilai signifikan 0,732 atau 0,732. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka HO ini diterima. Lalu selanjutnya ada variable in the equation. Step 1. Berdasarkan tabel atau data di atas ini secara parsial, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat profitabilitas itu 0,005 nilai signifikannya, lalu likuiditas 0,021, lalu leverage itu 0,000 dan aktivitas itu 0,021. Jadi lebih kecil dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.